Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yakni membawakan materi kepribadian atlet. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Rizky Nandirsyam, lalu ada juga saudara Rizky Maulana Hasan dan juga saudara Diki Setiawan. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan sedikit memperlihatkan beberapa materi yang telah kami buat. Silakan ditonton videonya. Baik, untuk materi pertama yaitu kepribadian atau personality dan olahraga. Jadi setiap seorang individu memiliki ciri khas atau sifat bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya, individu tidak dapat dipisahkan dari kepribadiannya karena memiliki manusia dengan gejala potensi dan tingkah lakunya merupakan satu kesatuan yang utuh, yakni individu berbuat dan bertindak sebagian besar dilakukan secara sadar, lalu kepribadian juga itu dibentuk dan berkembang selama hidup, seperti itu. Selanjutnya untuk slide kedua. Nah, baik untuk slide kedua yaitu persamaan yang menjadi karakteristik untuk kami memahami kepribadian. Jadi di dalam persamaan yang menjadi karakteristik itu ada terbagi atas 4. Yang pertama, kepribadian ini bersifat menetap, yang artinya kepribadian merupakan sifat individu yang bersifat tetap dan juga ajak. Nah, serta tidak mudah berubah. Apabila terjadi perubahan, biasanya merupakan respon pada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, kepribadian bersifat umum. Artinya kepribadian ini menggambarkan sifat-sifat umum individu seperti pikiran atau perasaan yang berpengaruh pada tingkah laku. Lalu yang ketiga, kepribadian ini bersifat khusus atau khas. Artinya kepribadian ini menunjukkan sifat individu yang unik sehingga berbeda dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, kepribadian ini bersifat kesatuan. Nah, kepribadian yang bersatuan itu seperti menggambarkan individu sebagai sebuah struktur yang membentuk kesatuan organisasi yang dinamik dalam individu itu sendiri, seperti itu. Untuk slide selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Thanos atau saudara Rizky Maulana Hasan. Nah, untuk slide ketiga ini definisi tentang feedback. Menurut Wiesel atau Shipton et Taylor, feedback is vital information about our performance. By using feedback, we are able to analyze and improve our performance. Artinya umpan balik adalah informasi penting tentang penampilan. Dengan menggunakan umpan balik, kita juga menganalisis dan memperbaiki penampilan tersebut. Lalu yang kedua, menurut James pada tahun 2003, feedback is response teachers give to student about the quality and occurrence of their skill performance, yang artinya umpan balik itu adalah respon yang diberikan oleh guru kepada siswa tentang kualitas dan kecepatan keterampilan mereka, seperti itu. Baik, untuk slide keempat akan dibacakan oleh saudara Rizky Maulana Hasan. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip feedback. Pertama, feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Kedua, feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Selanjutnya, feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Yang keempat, feedback harus menekan jenis positif bukan yang negatif. Selanjutnya, jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif, dan memberi feedback harus bertanggung jawab, dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Selanjutnya ialah manfaat dan fungsi feedback. Yang pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian feedback kepada siswa secara tidak langsung akan memberi tahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Selanjutnya, mencerminkan perilaku guru yang efektif dalam prosesnya. Feedback hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar atau berlatih.
Selanjutnya membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan sendiri. Yang selanjutnya mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam 30 menguasai tugas gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Fungsi feedback adalah membantu siswa untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Fungsi feedback lainnya yang paling sering disajikan guru adalah sebagai alat untuk memotivasi siswa. Feedback juga memiliki 3 fungsi yaitu pemberitahuan atau informasi, reinforcement, dan motivasi. Akhir selanjutnya ialah jenis-jenis feedback. 1. Intrinsic feedback. 2. Extrinsic feedback. 3. General feedback. 4. Specific feedback. 5. Congruent and incongruent feedback. Yang keenam, simple feedback. Yang ketujuh, feedback netral. Dan yang terakhir, feedback negatif. Sekian. Oleh Rizky, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan feedback dalam latihan. A. Feedback harusnya berisi informasi yang relevan untuk keterampilan yang benar. B. Feedback seharusnya yang pantas untuk penampilan atau perilaku. C. Feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. D. Feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. E. Feedback seharusnya pendek, tidak menghambat dan sesuai untuk tingkat umur penampil. 2. Struktur kepribadian atau personality. 1. Inti. Struktur pada dalam yang mempresentasikan personality sebagai sifat internal yang konsisten, menggambarkan citra diri sebenarnya, termasuk konsep tentang dirinya sendiri, meliputi sikap-sikap dasar, nilai-nilai, minat dan motif. 2. Respon yang khas. Struktur lapisan kedua yang menggambarkan aspek personality individu dalam menanggapi lingkungan. 3. Tingkah laku yang berhubungan dengan peran. Struktur kepribadian yang paling luar yang menggambarkan aspek kepribadian individu yang paling superficial untuk mengadaptasi persepsi dalam lingkungan pada saat itu. Baik, untuk yang terakhir, teori kepribadian. Teori psikodinamik menurut Husdarta dalam teorinya 30 menyebutkan bahwa tingkah laku manusia adalah interaksi antara ide, ego, dan super ego. 2. Teori sifat menurut Hidayat menyatakan bahwa teori sifat lebih banyak membahas tentang prediksi atau ramalan tentang keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu atau menempatkan orang tepat pada tempat yang tepat. 3. Teori belajar sosial. Individu belajar model dan penguatan sosial. Ketika tingkah laku merupakan perpaduan antara motif-motif yang tidak disadari, fungsi belajar sosial, dan pengaruh situasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rizky. Baik, setelah saudara Diki, saya lanjutkan, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor yang bersifat genetik atau keturunan. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor fisik. Nah, di faktor yang bersifat genetik ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri, yakni berbagai kalangan memberikan pengaruh terhadap kepribadian. Anak-anak juga dilahirkan dari orang tua yang atlet, yang orang tua itu atlet. Nah, jadi dia itu ikut keturunan dari orang tuanya, dia akan menjadi olahragawan gitu itu. Lalu ada faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini masuk juga budaya ya. Setiap individu itu memiliki pola perilaku yang secara lingkungan itu sangat berdampak. Faktor ini mempengaruhi bagaimana individu memandang dirinya, bagaimana 39 anggota kelompok sosial lainnya, sehingga akan mempengaruhi cara individu mengartikan situasi. Lalu yang terakhir, faktor fisik. Nah, di faktor fisik ini atau organobiologik sangat berkaitan dengan anatomis, fisiologis, dan fungsi otot dan juga perkembangan membentuk pencapaian prestasi olahraga. Misalnya nih, postur tubuh yang tinggi dan besar cocok untuk olahraga basket dan volley. Terus untuk postur tubuh dan pendek itu cocoknya ya mungkin di olahraga volley mungkin ya bisa juga seperti itu. Kalau yang keempat ada faktor psikoedukatif atau psikoedukasi. Jadi faktor psikoedukatif ini berkaitan dengan kejiwaan manusia dalam perkembangan seseorang ya. Ya contohnya yang formal ataupun non formal seperti itu. Nah,
Baik, selanjutnya untuk setelah faktor-faktor yaitu penelitian tentang personality dalam olahraga. Menurut A. Greg Fisher pada tahun 1984 meneliti tentang sifat harga diri atlet dan sensitifnya. Hasil atlet yang memiliki sifat harga diri yang rendah akan mudah menyerah dan juga akan merasa cepat kalah. Sedangkan atlet yang memiliki sensitif atau insentif akan mudah cemas sehingga buruk dalam penampilannya seperti itu. Lalu ada kedua menurut Stuart, Ashley dan Joy pada tahun 1979 meneliti tentang perbedaan dimensi pribadi antara atlet olahraga individu dan tim. Hasilnya atlet bergu mempunyai tingkat kecemasan rendah dan lebih mandiri, lebih terbuka dan objektif. Namun sensitif dan imajinatif seperti atlet cabang olahraga individu. Nah, selanjutnya model self confidence dalam olahraga. Membangun self confidence olahraga. Self confidence didefinisikan sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa proses kemampuan individu dalam kemampuan untuk menjadi sukses dalam olahraga. Lalu yang kedua, sumber self confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga untuk menggarisbawahi dan mempengaruhi confidence olahraga tersebut berfokus pada pencapaian. Lalu yang ketiga, consequence dari self confidence. Ini mengacu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dalam proses pembelajaran olahraganya seperti itu. Lalu yang terakhir, faktor yang mempengaruhi self confidence olahraga. Faktor confidence ini mungkin termasuk dalam karakteristik demografis dan juga kepribadian dari individu tersebut seperti itu. Baik, sudah selesai presentasi kelompok kami. Dan terakhir kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kepribadian atlet ini, kepribadian atau personality dan olahraga, setiap orang individu memiliki ciri atau sifat bawaan atau heredity. Jadi karakteristik yang dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya individu tidak dapat dipisahkan dari kepribadian karena manusia dengan segala potensi dan tingkat lakunya merupakan satu kesatuan yang utuh. Individu juga berbuat dan bertindak sebagai besar dilakukan secara sadar, dan juga kepribadian dibentuk dan berkembang selama hidup. Perkembangan kepribadian selalu dinamis, takkan pernah berhenti, serta sering berubah-ubah dan juga bisa terjadi selama hayat. Adapun beberapa sifat yaitu peragai seperti pada usia muda dan juga kemudian hilang pada saat dewasa seperti itu. Jadi mungkin demikianlah hasil presentasi dan juga hasil pembuatan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 3 materi kepribadian atlet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.